Pun sakniki kesimpulan pertama yang disebut guru. Gu itu adalah alam gelap, ru adalah obor. Disebut guru, seseorang yang membawa penerangan. Yang penerangan itu khusus hubungannya dengan ruhaniah. Apa yang disebut sebagai penerangannya? Apa yang disebut Nur Muhammad? Ilmu, amal, istiqomah. 3 gabungan inilah yang nantinya akan obore ati, cahaya makrifat ati sampai akan menyala. Kalau sudah menyala, maka kegelapan berbentuk wujudin dunia ini akan sirna. Akhirnya yang tampak, yang nyata, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun yeniki pun masuk dalam tanya jawab. Sampai nisok rokokan ket mangkini lambeku rasane panas. Monggo anak sing tangklet kula aturi. Niki mikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Mojokerto Gus badhe nyuwun penjelasan dawuh ingkang sampun jenengan aturaken wau. Walillahil masyriqu wal maghrib wa inna ma tawallu fathamma wajhullah. Ingkang badhe kula taketaken inggih menika wajhullah, wajah Allah. Kalau kita sholat itu biasanya ada doa ini wajah tu wajhiya. Wajah ini wajah tu wajhiya. nggih. Ingkang kula tangketaken makna wajah niku pripun? Keranten sepaham saya bahwa ulama itu berbeda pendapat kembalinya wajah. Ada yang di sifatullah, ada yang kembali di zatullah, bahkan ada yang menerangkan di yang lain, ada yang menerangkan di lain. Yang intinya kami ingin mendapat penjelasan tentang wajah tu itu pripun. Keranten kok nek wong awam seperti kula kan memahaminya sulit. Niku pertama. Dan yang kedua, kalau nanti sudah ada penjelasan tentang wajah tu itu seperti apa yo seperti manusia, padahal laisa kamitslihi syai'un ngoten lah. Niku waktu kita menghadap niku menghadapnya itu teng wujud nyata batine Allah, napa wujud dhahire Allah, napa ingkang biasa dipun aturaken Gusti iki lho. Lah sing ngerti niku napa seorang salik yang sudah masuk di ranah hakul basyirah, napa seperti yang baru-baru ini yang tasik su'aul basyirah. Jadi kita nanti kalau memang belum waktunya, kami akan menikmati prosesnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wajah Allah, tergantung kami menjawab dari kacamata mana. Memang di dalam jumhurul ulama di ilmu dohir itu adalah anugerah, bisa dikatakan sifat, anugerah, ciri-ciri, bisa dikatakan zat.
tapi nggak mampu untuk masuk ke ranah dat. Khilafnya itu ada di sifat. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Kekuasaan. Begitu kalau kita bicara kekuasaan tak terbatas, itulah wajah Allah. Miturut ulama ahli syar'i. Tapi bagaimana kalau kita memandang dari ulama ahli tahqiq, yang disebut wajah itu yang mana? Itu nanti tergantung posisi ruhaniyah sampean itu ada di mana. Ada di makrifat yang paling rendah, fa ilam takun taroh. Apabila jenengan tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka Anda harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah, kalau dipandang dari kacamata ahli tahqiq ketika kita masih di kelas di sini, maka yang disebut wajah itu adalah depan. Depan. Depan itu tidak barat, tidak timur. Tidak selatan, tidak utara. Tidak bawah, tidak atas. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, arahkanlah ke wajah Allah. Kalau bahasa syariat khilafnya wajah Allah ya arano atimu, jasadmu nanggone Ka'bah kono. Berarti sholatmu wong Indonesia harus menghadap ke barat. Maksudnya ayat di situ. Tapi lain dengan ahli makrifat, walaupun itu di tingkatan yang paling dasar. Depan. Saya ulang, depan itu tidak timur, tidak barat, tidak utara, tidak selatan, tidak atas, tidak bawah. Jikalau jenengan kalih kula sudah sampai pada tingkatan makrifat, nyatakno wujud batine Allah, leres Pak, ya niki. Allah batin lho ya. Nyatane Allah batin. Tapi kalau jenengan iki di makrifat yang paling bawah tadi, jawabnya kosong. Tidak akan pernah sampai akan nyatakno wujud Allah zahir. Wong batine durung kok apalagi zahir. Wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, falya'mal amalan sholihan, maka dia harus terus melakukan sejatine dzikir. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak boleh dalam hati ini ada keakuan makhluk. Bon, niki kan ada proses. Proses pertama jenengan merasakan kalau Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Di dalam dan di luar jenengan. Sehingga Allah terasa yang melayani jenengan. Ini masih ada dua. Jenengan bisanya berucap sebab diucapkan Allah. Bisa melihat, mendengar sebab didengarkan, diperlihatkan Allah.
Ini bentuk pengakuan diri kan sudah tidak ada. Tapi masih mengakui kalau kita itu masih bisa gerak sebab digerakkan oleh Allah. Niki makrifat yang paling rendah. Inilah yang kusebut sebagai su'aul basyirah. Seiring berjalannya waktu jenengan iki terus menerus berzikir, maka pasti Allah akan memindahkan jenengan di pintu yang kedua. Ainul basyirah disebut bertemu melihat. Inilah yang kusebut jenengan sudah bertemu Allah, wujud nyatane batine Allah nyata dalam diri jenengan. Akhirnya bahasa isyarat iki. Tapi sampean gak nyebut kosong. Justru yang kosong iki berisi. Beda dengan yang tadi. Yang awal makrifat tadi mengatakan kosong. Dan itu sebagai proses kita, Pak. Proses kita. Kalau jenengan sudah sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 110, 2 syarat tadi jenengan lakukan, maka yang disebut ainul basyirah bertemu itu wujud nyatane batine Allah ing mungguh sampeyan itu ya iki. Tapi iki bukan kosong. Justru sing mungguh pertama nganggep kosong, mungguh jenengan justru ikilah yang isi. Justru yang isi iku dadi kosong. Maksudnya apa? Yang dianggap wujud tadi iku berisi, iku kosong. Justru yang tidak dianggap wujud kosong iki justru itu sing wujud. Akhirnya Pak, jenengan iki dipindah Allah pintu yang ketiga, hakul basyirah, menyatakan. Nyatakno wujud batin dohire Allah. Akhirnya disebut la ilaha illa ana. Apa yang dikatakan kosong tadi dan apa yang dikatakan yang tidak kosong berisi tadi, bagi jenengan itu sudah tidak ada bedanya. Itulah akhirnya jawabnya laisa kamislihi syai'un. Kalau boleh saya katakan, antara cahaya ambek setrum listrik ini yang menghasilkan padang nggak bisa dipisahkan. Tapi jangan anggap cahaya dengan setrum itu dua, jangan. Anda harus masuk syuhudul wahdah fil kasroh. Ahad di dalam banyak. Kalau boleh saya katakan, nek wis tekan wujud nyatane Allah dohir, segala apapun yang tadinya kita anggap wujudnya makhluk, iku pun boten enten. Nama wujud makhluk. Jenengan yang hadir di sini satu saja ada yang sama. Secara dohir loh ya, kan nggak ada yang sama. Inilah Pak, nyata wujud Allah dohir. Sing gak paham, jadi salah paham. Sing gak paham loh, jadi salah paham.
Anda tidak akan salah faham alias faham tatkala jenengan itu sudah diseret Allah di dalam wujud nyatane batin Allah. Baru di situ nanti Anda tidak akan bingung. Kalau belum ditarik di situ di dalam alam akhirat atau alam kelanggengan atau alam musyahadah, sampai kapanpun kita akan tetap bingung. Walaupun ngelmu kita ahli tahqiq sak gudang, sik tetap bingung. Kalau bahasanya ilmunya benar, tapi bahasa rasa tidak bisa. Karena apa? Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan hatiku kalau kopi itu pahit? Lawang kopi tidak pernah aku minum. Jarene Caca, jarene adik, koncoku pahit. Lah wis bener ta pahit? Tapi gak bisa, Pak. Kita dikatakan benar kalau hanya sebatas katanya. Kita harus terlibat praktek. Kopi ya harus diunjuk baru bisa terasa rasa kopi. Begitu, Pak. Lanjut. Tasih ada? Masih. Monggo niku. Mbak Putri, monggo Bu. Kasih mic-nya itu. Oh, ada. Oh, kaula riyen apa? Bentar, Bu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten saderenge kawula niki nembe alias perdana wonten ngriki. Nderek ngaos saking panjenengan. Kula niki nggih ngaos kitab segedhik babagan tauhid kalih kiai-kiai desa ngoten. Nggih. Lan niki wonten kesimpulan saking kawula ngaos niku ngeten, menawi bilih enten klentunipun panjenengan leresaken ngoten niku. Lan kula niku yakin sejatosipun urip iku Allah. Lan sedaya ingkang urip ana bumi adalah Allah, lan wujude bumi lan saisine iku wujud kuasane Gusti Allah. Lan sedaya ingkang urip mulai saking minannas wa hayawani wa syajarah huwa Allah. Seperti contoh hidup yang benar sejatinya hidup pada pohon adalah Allah. Dan wujud dari pertumbuhan pohon bisa tumbuh dan berkembang adalah dari kuasane Gusti Allah. Tetapi mboten sami kalian manungsa ingkang nggadahi nafsu. Bentuk saking nafsu piyambak niku kados asu kang galak. Dados apabila menuruti kemauan dari asu galak utawi nafsu, maka akan semakin kuat. Dan bisa jadi kita yang disopir oleh nafsu utawa asu galak. Tetapi asu sing galak niku saged nurut utawi manut kalian tuane. Sing apabila ngertos kepriben polahe utawi butuhe nafsu utawa asu galak. Ingkang dados tuan dari nafsu utawi asu galak iku diri manusia dengan cara melawan nafsu hingga melemah, dengan mengenal pada diri pribadi bahwa kita hidup bukanlah hidup diri makhluk, tetapi hidup yang sejati pada diri adalah Allah. Maka semua tujuan pada diri bukanlah terhadap dunia maupun yang lain, tetapi tujuan diri adalah untuk menuju yang hidup huwa Allah. Lan kawula yakin sedaya ingkang polah saking menungso hayawan wa syajarah huwa Allah, maka kawula yakin sedaya
perkawis ingkang nimpo dumateng diri kawula kronten oleh makhluk ingkang lintunipun, entah niku perkawis baik utawi buruk, yang saya ibaratkan perkara tersebut seperti nutrisi pada diri saya, bahwa apabila diri bisa menerima nutrisi utawi perkara Allah, bahwa itulah yang menimbulkan buah dan rasa kehidupan yang sejati. Dados niki kawula nyuwun pitedah saking panjenengan untuk dibimbing secara rohani dari awal hingga menuju liqa. Lan umpami wonten baiat, kawula nggih purun nderekaken panjenengan Gus. Cekap semanten bilih wonten kelentunipun kawula matur, kula nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses-proses seseorang yang melakukan perjalanan wa inna ilaihi roji'un atau liqa pada Allah. Apa yang jenengan sampaikan tadi benar. Sebagai membuka rahasia tentang ilmu yang khusus, rahasianya Allah. Ketika ilmu itu sudah dibukakan, akhirnya munculnya satu kefahaman dalam diri si salik, atau saya sebut sebagai ruh. Ketika saat ruh memang betul-betul dalam hatinya ingin liqa, bertemu Allah, wajib ruh itu harus memunculkan namanya imanul haq, iman yang benar, atau disebut ihsan, bahasa Jawa rasa. Rasa yang benar, iman yang benar adalah iman di mana hati sadar segala hal apapun, makhluk apapun, prosesnya terjadinya karena sifatnya Allah, yaitu sifat kudrat, kekuasaan Allah. Sifat ini belum sampai ke zat. Karena ilmu untuk bisa mencapai zatnya, maka si ruh itu tadi harus membangun rasa. Caranya apa? Kasih itu wasilah, kasih itu tali. Tali ruh nang Allah itu harus dikasihkan. Apa talinya? Wahuwa adzikru bisiril asror. Dzikir yang sudah tidak ngucap Allah, baik lesan maupun hati. Dzikir sudah tidak membahas sifat kudrat tadi, ndak. Dzikir sejatine, dzikir itu Allah terangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha,
do ilinga sira kabeh wong sing mukmin terhadap Allah dikron kelawan eling kang sejati sak temene eling kathiron tur kang akeh. Pundi sejatine eling? Inilah yang disebut wasilah tadi, Pak. Hati jenengan sadar, bukan Anda yang melakukan. Bukan makhluk, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, bukan. Padahal syariate buah pohon, lah ngoten to. Kita lupa. Di dalam dan di luar pohon itu siapa? Yang bahasa Jawa mengatakan hidup. Selama kita tidak memegang wasilah, selama itu enggak sadar. Kalau munculnya buah itu dari Allah, dari hidup, enggak sadar. Mesti kita mengatakan dari pohon. Padahal semua itu perumpamaan. Malam, siang, perumpamaan. Pohon tumbuh, terus mengeluarkan tangkai, mengeluarkan daun, mengeluarkan buah, itu ibarat. Inna fi dzalika laayah. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita bicara tanda-tanda kekuasaan Allah, kita masih bicara sifat. Berarti ruh itu belum membangun sejatine dzikir, belum. Berpikir tafakur itu kita masih di akal. Memang prosesnya dari situ, Pak. Memang prosesnya dari situ. Loh, kalau jenengan betul-betul sudah membawa tali itu, otomatis akan muncul dalam hati jenengan satu kesadaran, bukan makhluk itu yang berperan. Misalkan jenengan sholat, ningati sampean sudah tidak merasa jenengan yang sholat. Yang melakukan sholat aktivitas bukan kita, tapi hidup dalam diri kita. Jikalau hati sudah terasa di zona itu, maka inilah Pak yang disebut waqumu lillahi qanitin. Sholat itu kau jalankan dengan khusyuk. Wa qala aidan aqimis sholat lidzikri. Tegakkanlah sholat semata-mata ingat padaku. Ya itu tadi, ingat. Nafsu gak iso mlebu Pak nek niki. Gak bisa. Kalau belum masuk di sini, ngerti segawon ya? Asu. Kalau dalam ayat Allah katakan mereka yang belum ada di sini, ulaika kal an'am balhum adol. Dalam ijma' qiyas, beberapa referensi kitab yang bernafaskan tasawuf, ada yang mengatakan segawon sing liar, itu enggak pernah mau ngikuti kita. Itulah nafsu memang. Mana wujudnya nafsu? Ya keakuan kita yang merasa kita melakukan, ya itulah nafsu. Masih liar karena belum jinak, karena ruhaniyah kita itu masih ngaku-ngaku, masih terkendali oleh hawa nafsu. Nah, berhubung jenengan ini katakanlah sudah memegang wasilah tadi, beda. Pasti jenengan yang muncul dalam diri bukan aku sampean. Bukan aku kita makhluk yang bisa melakukan.
Mesti dalam hati jenengan urip itu mengatakan innani anallah. Makanya saya katakan di dalam ruh itu ada rasa atau ihsan. Di dalam ihsan, manakala ihsan itu betul-betul sudah terbangun, maka ada nur makrifat atau cahaya. Artinya jikalau jenengan wasilah iku sampean lakoni, Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Kalau nur makrifat itu sudah menyala, maka gelap akan hilang. Wujudnya gelap yaiku makhluk. Iki akan musno. Berarti jenengan kefanaan. Di dalam nur makrifat itu ada Allah, urip. Nyatalah wujudnya Allah itu dalam diri jenengan. Dalam kitab Hikam itu makalah Ibnu Athaillah dawuh, al-kaunu makhluk, perkara makhluk. Utawi kaun makhluk minal mukawwanat. Kulluhu ya sekabehe kaun iku zulmatun, peteng sifate. Tegese peteng zulmah ai adamun, asline tidak wujud. Berhubung kita menganggap wujud, maka itulah akan menggelapkan hati pada Allah. Karena cahaya makrifat belum menyala. Loh, kapan detik-detik kalau makhluk itu tidak wujud? Kapan detik-detik kegelapan itu sirna? Ketika saat cahaya makrifat itu dinyalakan oleh Allah. Kapan cahaya makrifat detik-detik itu dinyalakan oleh Allah? Ketika ruh itu selalu berzikir. Sing ku maksud bukan zikir sing dihitung niku lho, Pak. Bukan di lisan niku lho. Wow. Zikir sing dimaksud di sini zikron kathiron. Sejatine zikir adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi gak diucap, tapi disadari tadi, dirasa. Makanya di dalam Al-Quran tentang tauhid pendidikan umat Islam, pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki syariah. Kedua la ilaha illallah. Iki thariqah. La ilaha illa anta. Iki hakikat. Yang terakhir la ilaha illa ana. Iki makrifat. Udah selesai. Pendidikan la ilaha illallah kita tarbiyah di syariat sudah dulu. Di thariqah sudah. Sekarang umat ini harus dikenalkan la ilaha illa anta. Supaya tahu wasilah sesungguhnya itu yang mana. Beda kalau kita bicara di tauhid la ilaha illa anta dan huwa tentang wasilah loh, Pak. Beda. Kalau di huwa wasilah yo aku iki, gurumu. Guruku ono, guruku ono guru jedok Kanjeng Nabi. Iku disebut sanate muttasil, sambung. Lah Rasulullah jedok Gusti Allah. Aku tanya, nek pancen seperti itu, sudahkah kau berwasilah itu likok datang Allah? Anda sendiri yang menjawab. Anda sendiri. Tapi kalau tauhid la ilaha illa anta berbicara tentang wasilah, langsung Allah.
Ya iku urip mang dengan sistem ndukur niku wau. Aku berani taruhan. Aku berani taruhan apapun yang diminta. Tergantung jenengan iki lewat mana. Untuk likok datang Allah lewat mana. Kalau jenengan berpedoman dan berkeyakinan yang dimaksud wasilah lewat sanad-sanad tadi, aku tanya, sudahkah ada tanda-tanda kewusulan dirimu pada Allah? Anda sendiri yang menjawab, saya tidak menjawab. Aku bertanya kepada seluruh saudaraku yang fanatisme terhadap wasilah selain Allah tadi, sudahkah panjenengan semua itu sampai pada tujuan? Anda sendiri yang menjawab. Sebab secara hakikat disebut wasilah adalah jalan tali langsung hubungan ruh dengan Allah. Allah gak ada, Pak. Allah di dalam diri Anda sendiri. Mengapa? Menurut huwa Allah di arsana, kita akan naik ke sab langit 7 sana. Ora iso. Padahal sab langit 7 ada di dalam dirimu sendiri. Pandangan hakikat bukan langit-langit itu, Pak, tapi dirimu. Ada rambut, ada kulit, ada daging, ada balung, ada sumsum, apalagi ada getih. Mohon maaf, bahasa wujud dohir ikulah langit. Lah Allah bersemayam di situ, urip iku. Akhirnya darah bisa mengalir kita. Wis macam-macam. Di dalam Al-Quran belum saya temukan satu ayat pun. Kalau berbicara tentang di manakah Allah, itu jauh nggak ada, Pak. Mesti korib, dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher. Dimohon maaf, barangkali keterbatasan saya untuk menemukan ayat itu mohon dibantu. Yang jelas satu pun ayat yang mengatakan bahwasanya Allah jauh nggak ada. Yang ada Allah itu dekat. Jadi itu proses keilmuan yang jenengan tanyakan, sehingga itu perlu dipahami oleh bagi mereka yang masih dalam taraf pengenalan ilmu. Sebab ada 3 hal yang harus kita lakukan: ilmu, amal, istiqomah, yang disebut takwa nanti di situ. Prosesnya memang seperti itu. Tapi saran saya, lanjut dapatkan wasilah. Kalau wasilah itu sudah sampai dapatkan dan jenengan ngelakoni, maka seluruh rahasia tentang rahasiane ilmune Allah kebuka dalam hati jenengan. Semuanya kebuka, walaupun awalnya jenengan nggak pernah belajar. Karena Allah sendiri wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sing mulang Nabi Adam iku Gusti Allah. Bapak Ibu, jadi kalau saya ditanya apakah itu benar-benar benar Pak, itu proses kefahaman ilmu dan itu penting. Supaya tidak bingung kita ketika saat kita melakukan kholwat dalam rangka likok datang Allah. Nggih. Monggo Bu, Mbak tadi yang bertanya tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Perak Jombang, Gus. Dari Perak Jombang. Perak Jombang. Adoh. Oke. Biasanya ningali saking YouTube. Sudah bertemu Gus sudah 3 kali ini. Waktu di Kediri semua. Sebenarnya pengen ikut yang waktu di tempat yang jauh-jauh. Tapi karena berhubung terkendala jarak, mungkin bisanya cuma mengikuti Gus dari YouTube. Jombang mana? Perak. Oh, Perak. Nggih. Iya. Nggih, nanti bisa sekali-sekali Gus ngaji datang mriko. Monggo. Moga-moga. Kula saya mau tanyakan nggih Gus. Setiap manusia itu janganlah mati sebelum bertemu dengan Allah nggih. Kemarin di YouTube Gus kan ada yang mengatakan seperti itu. Dan syarat bertemu dengan Allah dengan ibadah baik secara zahir maupun batin. Yang saya mau tanyakan dalam syariat nggih, kalau orang perempuan pada saat haid itu gugur kewajiban untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan lain-lain yang hukumnya syariat nggih. Lah bagaimana hukumnya kalau tidak boleh sholat? Berarti kita tidak bisa bertemu dengan Allah, Gus. Lah sedangkan apakah ada pengecualian atau keistimewaan tersendiri? Kan kalau orang laki-laki kan bisa bertemu secara terus-menerus karena tidak sedang haid ya Gus. Lah untuk orang perempuan agar kita bisa bertemu terus-menerus itu kalau kita sedang haid itu bagaimana Gus? Nggih. Agak banyak pertanyaannya, enggak apa-apa Gus? Enggak apa-apa. Oh, nggih. Ado-ado Pak Bu nggih. Ado-ado. Okay. Hukum orang haid kalau ke makam menurut makrifat itu gimana Gus? Boleh apa hukum tidak? Orang haid? Iya, ke makam ziarah. Ke makam ziarah. Ngoten nggih. Nggih. Dan sekarang nggih Gus, setelah saya mengikuti pengajian Gus dari YouTube maupun dari secara langsung, apakah pandangan saya sekarang ini salah Gus mengenai arti hidup sekarang ini hanyalah pasrah. Pasrah di sini dalam arti kita itu hanya wayang. Wayang itu yang harusnya itu manut dalang atau pangeran. Nah, kita dalam pandangan saya sekarang hidup saya ini sekarang cuman bersyukur atas semua nikmat dan pasrah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang terakhir Gus nggih. Nggih. Mangke setelah acara ini bolehkah saya bertanya pribadi, minta waktu sekedap untuk bertanya kepada Gus. Nggih. Nggih. Pun matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan punya pertanyaan pribadi, saya juga harus punya pertanyaan pribadi. Lah cek adil toh Pak Bu nggih. Oke. Mboten soalnya mangke kan niki kan di YouTube ditayangkan orang banyak. Soalnya kan nggih pun kula privasi maklumi. nggih. Kula mengki nggih ngoten takon kula gak lebokno YouTube. Nggih Gus. Matur suwun sanget Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita yang setiap bulan itu menghadapi haid itu enggak boleh untuk berzikir dalam rangka bertemu Allah? Pak, sing ketemu itu bukan jasad tapi roh. Lah sing haid wau roh apa jasad? Jasad nggih? Oke. Berarti sudah jelas, walaupun jenengan mengandung hadas besar atau hadas haid atau hadas wiladah, nyun sewu, ruhaniyah sampean itu tidak akan pernah terhalangi dengan hadas tersebut, karena hadas itu hubungannya dengan jasmani. Coro aduse roh kalih jasad iku beda Pak. Wudune roh
dengan wudunya jasad itu beda. Kalau wudune jasad bil ma'i dengan air, dan airnya harus tohirun mutohir, suci dan mensucikan alias mutlak. Bahasa sarengat, jasad masalahnya. Mandi juga begitu, junub atau mandi haid ya dengan air. Seluruh tubuh harus dibasahi. Iki sarengat jasad. Lah sekarang kita bicara tentang ruhania. Apa wudunya jasad? Wudune roh. Apa dengan air itu? Tidak. Mandinya apakah juga dengan air? Tidak. Seperti jasad enggak. Bahasane ku podo bilma il khayati dengan air kehidupan. Pundi air kehidupan? Ilmu amal istiqomah. Itulah gabungan tiga hal disebut ma'ul khayah, disebut takwa. Sehingga mengapa di sini kok dibilang dzikir sirul asrar tanpa ngucap? Dengan alasan tanpa ngucap inilah miturut syariat tidak bisa menyentuh. Itu salah, nggak bisa karena diam. Diam. Sirul asrar kan diam, Pak. Yang berjalan adalah ruh atau hati sadar merasakan semua itu Allah. Gak apa-apa, walaupun jenengan Bu, posisi jasmani jenengan iku ngandung hadas kecil maupun hadas besar, itu tidak menjadikan penghalang hati Anda untuk berzikir hakikat. Gak bisa. Tapi sering saya katakan, tolong Pak, jasad iku minangka wadah, roh iku isi. Lawang kita itu dalam rangka bersuci diri, ruh menghadap pada Allah, nek isok jasad ya melok suci. Lah ngeten ta? Makanya setiap habis beat itu mesti cara jasmani itu tetap saya kasih rambu-rambu karena ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan syariat, urusan dohir, urusan dunia jangan kau tinggalkan karena kau masih ada jasadmu di dunia. Tapi saya tidak menyalahkan bagi jenengan wis tak tinggal kabeh. Bojo anak donya brono tak tinggal. Gendengai tengah dalan. Apakah itu salah? Enggak, kalau menurut saya. Enggak. Enggak. Karena dia tinggalkan seluruhnya. Karena beralasan dohir iki ndadekake kula terbelenggu, dunya iki ndadekno kula terbelenggu, makhluk iki ndadekno atiku terbelenggu, terpengaruh, wis tak tinggal. Loh, wali-wali dulu, kiai-kiai yang sudah mencapai tingkatan makrifat dulu, mayoritas itu seperti itu. Kalau sekarang zamannya wis gak seperti dulu Pak Bu. Dulu itu olehnya ngelakoni ngoten memang larang sandang, larang pangan. Pun satu, jadi tidak Bu, tidak menjadi penghalang jenengan. Senaoso jenengan head, dzikir tetap jalan terus. 24 jam. Itu jenengan lampai sak mampu jenengan. Pun satu. Nomor 2, lali. Hukum orang haid kalau ke makam atau ziarah kubur.
Nggih. Kalau dari sisi hakikat no problem. Karena jenengan kan mau kirim donga. Ya dah? Kirim donga sampean jangan diucap di lisan. Sudah cukup hati sampean berzikir sirul asrar. Tujuan sampean kan gak metui ahli kubur makhluk toh, metui Allah. Urusan ning ati sampean iku ada keinginan, ya Allah, ampunilah orang tua saya. Tapi hati sampean harus bertajalli. Kalau hati sampean bertajalli berarti bukan jenengan toh yang mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa orang tuh. Terus siapa? Allah sendiri. Ini memang etika. Hati yang sudah berhakikat itu harus di situ. Berangkat ke makom secara jasmani atau tidak sama saja. Karena tujuan sampean itu secara rohani tidak liqo pada selain Allah, liqo'i pada Allah. Inilah yang dimaksud dalam satu hadis, awalatun solihun yad'ulah. Doa anak soleh yang diharapkan orang tua itu. Anak soleh ini yang kumaksud anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Berarti yang agawe semuanya mosok anak makhluk. Senes toh? Allah sendiri. Akhirnya muncullah sifat jaiznya Allah. Kalau sifat jaiznya Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalang-halangi. Jaiz iku wenang. Wenang. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalangi oleh sesuatu? Padahal sesuatu di mata Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin saya itu tidak bisa metui jenengan dan jempok jenengan sementara yang menghalangi perkara kulon jempok sudah tidak ada. Berarti jenengan iki sudah akdu nikah. Berarti enggak ada batas. Paham nggih? Nek belum akdu nikah ono batas, Pak. Jangankan menyentuh secara syariat. Ketemu aja karena itu bukan muhrimnya secara syar'i, enggak boleh toh? Enggak boleh. Jikalau menimbulkan syahwat. Tapi sudah nikah, ada batas betul? Enggak ada. Bahkan jangankan melihat, mendemok mawon ganjaran. Lah ngoten nih, apa maneh malam Jumat. Niki malam apa? Malam Senin ya. Iku maksudnya apa? Kalau jenengan itu sudah betul-betul nikah dengan Allah. Niki liko maksudnya. Udah sifat jaiznya Allah yang berbicara pada diri panjenengan. Jadi mboten napa-napa, Bu. Karena apa alasannya? Karena sing datang, yang didatangi iku bukan siapa-siapa. Kecuali hanyalah Allah. 2. Tapi berhubung kita diikat hukum syariat, morotok gak apa-apa tapi meneng. Ojo moco Yasin, ojo moco lesan Fatihah, jangan. Cukup di hati, ya Allah ampunilah segala dosa orang tuaku. Letakkanlah di alam yang terang, pindahkanlah dari alam yang gelap. Tapi hati sampean bertajalilah. Pon 2. Nomor 3. Nggih. Setelah ngaji sekarang ini Gus nggih. Saya sekarang sudah tidak tawakal tadi ya? Nggih. Oke. Ibaratnya gini Gus. Saya sekarang menjalankan apapun kehidupan ini sudah tidak mengharapkan pahala. Hanya pasrah dan mensyukuri nikmat
dan rahmat yang Allah berikan kepada saya atas hidup ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Pasrah yang benar terhadap Allah itu akan terjadi setelah jenengan itu sudah kembali kepada Allah. Tanda-tanda ruhaniyah itu sudah dikatakan kembali kepada Allah manakala dalam hati panjenengan sudah tidak mengakui kalau semua itu jenengan yang melakukan. Itulah namanya ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dawuh al-a'malu suwarun qaimatun, utawi kabeh laku amaliyah apa wae iku laksana seperti patung. Seperti wayang. Biar patung itu bermanfaat, bisa seakan-akan bisa bergerak, amal ini bisa manfaat, wa arwahuha harus dikasih roh. Apa roh amal, roh ibadah iku apa? Wa arwahuha utai piro-piro roh amal iku wujudu siril ikhlas. Wujud rahasiane ikhlas fiha ing dalam amal. Apa ikhlas? Orang ngaku. Kalau dalam hati sampean sudah tidak ngaku-ngaku, maka sahlah hati sampean dikatakan tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga dalam segi ibadah apapun. Karena kita tidak merasa yang melakukan. Baru wa aslimu lahu, tawakal, pasrah itu berlaku. Akhirnya segala apapun yang Allah berikan terhadap jenengan, langsung atau tidak langsung takdir, jenengan ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Takdir untuk macam kali, enak gak enak. Nek dibagi loro iki dibagi maneh, bala, nikmat, taat, maksiat. Iku dibagi 4 waktu takdir loro tadi. Kalau hati jenengan sudah lepas pengakuan diri, maka pasti hati sampean tidak akan pernah ada minta pahala, minta surga. Istilah leres ya niki laksana wayang. Enggak pernah protes. Walaupun dosa muka kelakuane bejat, gitu. Dosa muka tetap dikeplek-keplekno ya gelem. Gak disuwali ya gelem. Ngapunten ya. Tangane dioklek-oklek, bar ngoten nek bar nyun sewu ya. Setelah tanggapane selesai dilebokno ning kotak. Yo kabeh muda yo ora enek sing meteng. Wayang niki lho. Manut karena wayang. Artinya enggak protes apapun. Jenengan nanti ketika yaumis sa'ah sudah datang, akhirnya datang yaumi yub'ats, di situ laki perempuan secara syariat telanjang semuanya, digiring Allah ning ora-ora maksar menghadapi yaumi hisab. Terus ana sing takon nek pojokan, "Gus, sesuk iku aku gak kepingin." Nah, jare muda kabeh. Nyun sewu. Ora kober. Gopoh menungso-menungso iku padha nyesali perbuatane dhewe. Mboten sampe ana kuno. Wis padha mek wayang mang lho, Pak. Nek wis tawakal, ya seperti itu. Jadi Bu,
leres, endingnya seseorang mencapai makrifat pada Allah itu bakal bisa wa aslimulahu, tawakal. Lakukanlah ini min qabli ayatiyakumul adzab. Ayat berikutnya, lakukan sebelum datangnya kematian. Jikalau enggak, summalatun sorun. Ruh ketika meninggal, jangankan meninggal, ning dunya iki gak dapat pertolongan. Artinya tidak dapat pertolongan, jenengan iki hati tidak bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu. Untuk selanjutnya, oke, nanti bisa kita masuk sana, nggih. Nggih, ada lagi, Pak, Bu? Monggo, Bapak Kilen. Sekali lagi Pak ya, ini sudah hampir jam 11 ya. Oke. Ayo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, asal dari Jawa Tengah Gus. Nggih. Nyun sewu, kula dalu niki mboten tangklet, cuman menawi diperkenankan kula pingin mati ahadiyah Gus. Apa? Mati ahadiyah. Masih? Mati ahadiyah. Kuping kula budek. Mati ahadiyah. Mati Ahadiyah. akadiyah. Nggih. Maksudnya apa? Mati akadiyah gitu. Nggih. Oh, ngoten. Bablasan pun siap. Ngoten. Sampun? Sampun. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau mati. Itu yang disebut mati dalam ahadiyah. Ngeten. Apa yang disebut nurullah? Makhluk niku kan kuwatah bentuk-bentuknya, nggih. Bentuknya wakeh. Ono lanang, ono wedok. Wis macam-macam, bentuknya banyak. Terus belum lagi yang ada di hewan, ada di tumbuh-tumbuhan, ada di makhluk gaib, setan, nafsu, jin, iblis. Patenono semua makhluk iku dalam hati Anda. Tiadakanlah segala hal yang disebut makhluk yang jumlahnya miliaran. Fanakno. Jikalau jenengan sudah memfanakan itu, maka itu bentuk jenengan iku mengahadiahkan. Caranya bagaimana? Jangan melihat fisik. Melihatlah hidup yang ada di seluruh makhluk. Bahasa Asmaul Husna dalam Al-Quran 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu diahadiyahno, kudu difanakno, dicecep nang jeneng siji. Siapa? Allah. Kalau sudah ngomong Allah berarti ini ahad. Proses nyecep menghilangkan seluruh nama itu disebut ahadiyah. Kalau sudah selesai tinggal ahad. Hilangkanlah, fanakanlah wujud-wujud dohir kabeh kuwi yang namanya makhluk. Dengan cara lihatlah hidup pada setiap makhluk itu. Jikalau jenengan melihat hidupnya koyoke akeh tapi tunggal, itulah namanya syuhudul wahdah fil kasroh. Ahad di dalam banyak, tunggal di dalam banyak.
Ini harus sampai lakoni. Syaratnya, caranya bagaimana? Kembali lagi wasilah iki dzikir niki sampai terus no. Urusan nanti kapan detik waktu memfanakan Allah sendiri. Urusan nanti kapan dikatakan bertemu Allah sendiri. Jenengan kali kula tinggal manut mawon. Seperti kuning-kuning kintir ning kali. Seret. Enggak ada yang protes. Dipangan iwak lele ya menengai. Kesansang nang suket ya menengai. Kuning-kuning kintir di sungai. Wis sampean tafsirno dhewe. Yus kuwi. Jadi Pak, mati di dalam ahadiyah itulah proses ahadiyah menggabungkan, menghilangkan semuanya. Makhluk nama yang jumlahnya tidak terbatas dengan cara sampai harus memandang hidup. Kalau bicara hidup berarti tunggal, ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Disitulah yang harus panjenengan lakukan dengan terus-menerus berzikir. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang Allah berikan pemahaman dalam kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah, dan juga terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.